Berapa waktu yang kita aktualisasikan untuk beramal soleh? Lihat dari umur kita, mulai dari akil balik sampai sekarang, berapa lama di masjid? Lihat pada umur kita, adakah quality time yang panjang di situ untuk beramal soleh? Nyatanya, ternyata amal soleh ini betul-betul kita anak tirikan, tidak pernah diperdulikan. Padahal demi Allah, amal soleh inilah yang akan menjadi teman kita di kuburan. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimil jabbar, al-alimi bil asya'i fid dhamairi wa khafiyil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardi ahaqqu li an yuhmada wa yushkar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun safiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirriyaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihil athhar wa ashabihil aghyar. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih muwasiyan lana bitaqwahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia ini yang pernah belajar, yang pernah sekolah, apakah S3, SD, SMP, SMA, atau sampai ke universitas, bahkan sampai S3 betulan, maka kita pasti merasa benar, merasa pintar. Kita confident untuk mengakui dan mengklaim bahwa diri kita adalah orang yang terpelajar, yang pintar. Maka ketika ada manusia yang mengatakan kita, kamu bodoh, tentu kita akan tersinggung. Dari situ mungkin mata kita akan merah, kuping kita akan panas, karena ingin mengkanter justifikasi yang dilontarkan kepada kita bahwasannya kita adalah bodoh. Tetapi bagaimana kalau misalkan Allah yang mengatakan kita itu bodoh? Argumentasi apa yang hendak kita aktualisasikan untuk mengkanter justifikasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kita adalah bodoh? Sebagaimana surat Ibrahim, Allah mengatakan kita itu bodoh. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah telah memberikan segala sesuatu yang kamu pinta. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya lanya-lanahi, tidak akan pernah mampu. Maka jika kamu akan menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la zalumun, sungguh sangat zalim, kafar, sungguh sangat kafir. La zalumun dan kafar, dua kalimah yang diambil oleh Allah dari bentuk yang mubalaghah, yang dahsyat, yang kuadrat. Begitupun Allah berkata di dalam surat Al-Ahzab bahwasannya manusia itu adalah bodoh. Akhir ayatnya, innahu kana zaluman jahula,
Sesungguhnya manusia itu adalah zalim kuadrat dan jahula. Di sini juga diangkat sebuah kosakata yang mubalaghah, yang dahsyat, bukan sekedar zalim tapi jahula, bukan sekedar jahil tapi jahula, sungguh amat sangat bodoh. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menginsafi justifikasi dari Allah bahwasannya kita ini adalah bodoh, mari kita temukan dalam sebuah cerita di mana seorang bapak mempunyai 3 putra. Yang pertama, bapak ini menamakan anaknya sebagai nama Harben, di mana Harben ini merupakan anak si bapak ini yang sangat disayanginya, yang sangat dicintainya, yang sangat diperjuangkannya, bahkan digadang-gadang menjadi kehormatan dan masa depannya. Maka untuk membesarkan Harben, si bapak ini mengorbankan segala yang ia punya, mulai dari waktu, pikiran, energi, semuanya diaktualisasikan demi besarnya si Harben. Ketika waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, hari pun pergi berganti bulan, bulan pun menghilang menjadi tahun, tahun demi tahun, nampak sudah alamat-alamat kefanaan, kesirnaan, kematian akan segera menghampiri si bapak ini. Yang dulu langkahnya tegap, sekarang mulai sempoyongan. Yang dulu lututnya itu kuat, sekarang mulai rapuh. Yang dulu pipinya kenyal, sekarang mulai keriput. Yang dulu rambutnya hitam, jenggot kumisnya hitam, sekarang mulai memutih. Maka si bapak ini sadar bahwa dirinya tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Dia sadar akan segera mati, karena memang dia hidup di dalam dunia yang fana. Fana artinya sirna, musnah, mati. Maka si bapak ini memanggil anak yang tersayangnya itu, yang disebut dengan nama Harben itu. Harben, kesini nak. Iya bapak. Bapak telah memperjuangkan kamu nak, dari tiada menjadi ada sampai sebesar ini, sampai sekuat ini, sampai seindah ini. Bapakmu tidak lama lagi akan mati nak. Ketika nanti bapakmu ini mati, apa yang kamu perbuat nak sebagai balasan terhadap perjuangan bapakmu ini? Maka jawab si Harben, wahai bapak, benar bapak sangat mencintai saya, mengagung-agungkan saya, bahkan menggadang-gadang sebagai titik tumpuan masa depan bapak. Tetapi ketika nanti bapak meninggal mati, saya hanya mampu berkata satu, pak. Apa nak itu? Goodbye daddy, selamat tinggal pak. Hanya itu nak. Betul pak. Mendengar jawaban dari si anak yang sangat dibangga-banggakan ini, terasa tersayat hatinya, gemuruh isi dadanya, betapa kecewanya. Anak yang sangat dibangga-banggakan ketika mati hanya mampu berkata selamat tinggal. Kecewa luar biasa si bapak ini. Lalu dia memendam rasa kecewanya, tak teralir air matanya dari 2 matanya karena memang sangat menyayat hati. Dia memanggil anak yang kedua, yang anak kedua ini juga sangat disayanginya, dicintainya, dibangga-banggakannya. Dia beri nama anak yang kedua disebut dengan Anis. Lalu ia memanggil, wahai Anis, bapakmu ini tidak akan lama lagi bersama kamu nak. Bapakmu ini akan meninggal dan akan mati. Kelak ketika bapakmu ini mati, bapak ingin mengulangi pertanyaan kepada abangmu si Harben. Apa yang hendak kamu perbuat nak? Kata si Anis, wahai bapak, benar bapak sangat mencintai saya, menggadang-gadang dan sangat membanggakan saya. Tetapi ketika bapak nanti mati, saya hanya mampu berbuat seperti abangku bapak. Apa itu nak? Sama, selamat tinggal pak. Setelah itu aku akan hantarkan ke kuburan. Hanya itu nak. Betul nak. Betul pak. Semakin kecewa bapaknya ini, gemuruh isi dadanya.
Betapa tidak, kedua anaknya sangat dibangga-banggakan, ternyata nanti setelah meninggal menghadap Allah gak mampu berbuat apa-apa. Lalu dia memanggil anak yang ketiga. Anak yang ketiga ini anak yang tidak pernah diperdulikan, anak yang dianaktirikan, tidak pernah ada quality time, tidak ada pernah waktu yang berkualitas untuk si anak yang ketiga ini. Anak yang ketiga diberi nama dengan Amsol. Lalu dia sambil siap-siap untuk kecewa yang luar biasa, dia panggil anaknya si Amsol. Wahai Amsol, kesini nak. Iya bapak. Bener nak, kamu adalah anak bapak yang ketiga yang bapak enggak sayang sama kamu, yang bapak enggak cinta sama kamu, yang bapak tidak pernah peduli terhadap kamu. Tetapi ketika bapakmu ini mati nak, nanti apa yang hendak kamu perbuat nak? Kata bapaknya. Jawab si Amsol, wahai bapak, betul bapak tidak pernah peduli terhadap saya, bapak menganaktirikan saya, bahkan tidak ada waktu untuk ngurusin saya. Tetapi ketika nanti bapak mati, saya sangat bersedih terhadap kehilangan bapak. Saya akan hantarkan bapak ke kuburan, saya akan temani bapak di kuburan selama-lamanya sampai nanti bapak dibangkitkan di kuburan. Saya akan menjadi saksi di hadapan Allah, sehingga bapak disidang bahwa saya bersaksi bapak adalah orang yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketiga nama anak ini hanyalah sebagai nama ilustrasi. Yang disebut dengan harben itu harta benda. Betapa kenyataannya kita sekarang ini memperjuangkan harta benda mati-matian, pergi pagi pulang petang, banting tulang peras keringat, sampai lupa pada dirinya, lupa pada waktunya, lupa pada Tuhannya, bahkan lupa dengan kaedah-kaedah kemakmuran kemaslahatan, sampai lupa terhadap nyawa orang, sampai lupa tentang hak-hak orang. Sering sekali membela harben ini, harta benda, sampai mencuri, korupsi, harga diri terhinakan, gak peduli, yang penting mendapatkan harta benda. Tetapi seketika harta benda ini terbangun, jangankan di akhirat, ternyata dibuntuti oleh KPK dan ditahan di Gedung Merah Putih. Apa manfaatnya harta benda? Yang kamu aktualisasikan segala energimu, umurmu, waktumu untuk harta benda, ternyata harta benda nggak manfaat sama sekali. Yang disebut dengan anis adalah anak istri. Betapa bangganya kita terhadap anak istri. Anak istri kalau tidak soleh dan soleha hanya mampu menghantarkan ke kuburan. Setelah itu anak kita yang laki-laki pulang pada istrinya, anak kita yang perempuan pulang pada suaminya. Istri kita yang ditinggalkan semakin cantik, semakin cepat kawin lagi. Apa manfaatnya? Yang disebut dengan Amsol itu amal soleh. Betapa kita meluangkan amal soleh ini. Lihat pada diri kita, berapa waktu yang kita aktualisasikan untuk beramal soleh. Lihat dari umur kita, mulai dari akil balik sampai sekarang, berapa lama di masjid, berapa lama mengikuti renungan, berapa lama menghadiri majlis taklim. Lihat pada umur kita, adakah quality time yang panjang di situ untuk beramal soleh? Lihat dalam harta kita, berapa juta yang kita investasikan untuk beramal soleh, berapa rumah yang kita investasikan untuk membangun rumah di akhiratnya untuk beramal soleh. Nyatanya ternyata amal soleh ini betul-betul kita anaktirikan, tidak pernah diperdulikan. Padahal demi Allah, amal soleh inilah yang akan menjadi teman kita di kuburan. Nyatanya kita betul-betul tertipu, dan nyatanya kita betul, kata Allah, kita betul-betul bodoh sekali membangun bangga dengan mahligai kehidupan dunia, padahal itu pasti ditinggalkannya. Bangga terhadap anak istri, padahal itu pasti kita berpisah dengannya. Sementara amal soleh yang akan bersama-sama kita sampai hari kiamat nanti tidak pernah diperdulikannya.
Maka bertobatlah dari kebodohan ini. Segera giring anak-anak kita untuk beramal soleh. Segera investasikan harta kita untuk beramal soleh, sehingga tidak ada penyesalan di yaumul mahsyar kelak nanti. Semoga kita betul-betul dapat mengambil hikmah dari ilustrasi kisah ini, lalu kita dapat menjawab justifikasi dari Allah bahwa kita adalah orang yang bodoh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim muwasilan nabi taqwahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika min sakhatika wa adabik. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wa corona wa omikron wal ghala wal mihan was su'a wal fahsya'a wal munkar an Indonesia hada khassa wa an sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.